Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Rahayu. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Kimia. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan pertama yaitu hakikat ibadah. Pada materi ini terbagi menjadi beberapa subbab, yakni konsep ibadah, ibadah mahdo dan goiro mahdo, fungsi ibadah, hikmah ibadah, dan makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial. Yang pertama yaitu konsep ibadah. Ibadah secara bahasa berarti patuh dan tunduk. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali hanya untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Kamus Al-Mufid, kata Al-Abdiyah, Al-Ubudiyah, dan Al-Ibadah artinya taat. Sedangkan dalam Mukhtar Asy-Syikhoh, makna dasar Al-Ubudiyah adalah ketundukan dan kepasrahan. Ibadah secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh ulama tauhid yang mengatakan bahwa ibadah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan serta menunjukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat didefinisikan, ibadah merupakan bentuk upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak hanya berbentuk ritual, namun dapat berupa aktivitas yang baik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ibadah mahdo dan goiro mahdo. Ibadah mahdo adalah ibadah khusus, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Prinsip ibadah mahdo ini yang pertama yaitu keberadaannya harus berdasarkan perintah dari Al-Quran ataupun sunnah Rasul. Tata caranya harus sesuai dengan contoh yang dibuat Rasulullah SAW, bersifat suprarasional dan azasnya ketaatan. Selanjutnya yaitu ibadah wairu mahdo, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Prinsip ibadahnya yang pertama yaitu tidak ada larangan dari Al-Quran maupun sunnah Rasul untuk kita melakukannya. Lalu yang kedua, melaksanakannya tidak harus berpola pada contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya ibadah wairu mahdo ini bersifat rasional dan azasnya manfaat. Selanjutnya yaitu fungsi ibadah. Dalam Islam paling tidak ada 3 fungsi ibadah yang kita tahu. Yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Sudah jelas, fungsi ibadah penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Lalu yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Lalu yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Adapun hikmah dari menjalankan ibadah yaitu terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkaburnya doa-doa, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, dan banyak saudara. Kemudian makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial, yaitu di balik ibadah terdapat nilai-nilai yang mengatur hubungan antara sesama. Nilai-nilai ini biasanya dikenal sebagai etika atau akhlak. Hal ini yang kemudian dijadikan pijakan bagi umat Islam untuk dapat menjadikan kehidupan menjadi baik dan selalu bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan dan orang lain. Baiklah, materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu sholat.
Pada materi ini terbagi menjadi beberapa subbab, yakni hakikat sholat, mengapa Allah mewajibkan sholat, dan fungsi sholat, akhlak dalam sholat, makna spiritual sholat, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Termasuk yang pertama yaitu hakikat sholat. Sholat adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara kebahasaan, istilah sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Dengan syarat dan ketentuan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Secara substantif, ibadah sholat memiliki tujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Sholat yang berkualitas dalam Islam yaitu sholat yang benar dalam mengikuti sunnah dan tumakninah serta khusyuk dalam melaksanakannya. Lalu, mengapa Allah mewajibkan sholat? Sesungguhnya kewajiban sholat itu merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Sholat merupakan cara Allah untuk menunjukkan kasih sayang serta cara Allah untuk memberikan pertolongan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah memerintahkan sholat agar kita memohon pertolongan kepadanya dengan senantiasa mengedepankan sikap sabar dan menjaga sholat dengan istiqomah. Lalu, tujuan dan fungsi sholat apa sih? Nah, tujuan dan fungsi sholat diperintahkan dengan tujuan agar manusia selalu ingat kepada Allah, mengingat akan zatnya, sifat-sifatnya, kenikmatan dan kebesarannya, ancaman dan siksanya, serta ingat akan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah secara rinci. Tujuan ibadah yang pertama itu mendekatkan diri dengan Allah, karena dengan sholat kita akan ingat dengan Allah, bahwa Allah dekat dengan kita. Menjaga kesadaran dan pengendalian diri, karena dengan sholat, dengan begitu kita akan bisa menjaga diri dan juga hawa nafsu. Lalu motivasi dan terapi psikologis, karena dengan sholat kita termotivasi dan bangkit lagi dari keterpurukan, memupuk rasa persamaan, persatuan dan persaudaraan di antara sesama, mencegah perbuatan keji dan mungkar, menanamkan disiplin diri terhadap waktu, menolong memecahkan masalah. Dan apa akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat? Nah, yang pertama itu ada siddiq, yaitu jujur dan berkata benar. Lalu yang kedua menjaga kesucian, yang ketiga menepati janji dan disiplin waktu. Adapun makna spiritual sholat yaitu seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, indah dan lapang di dada. Melaksanakan sholat secara rutin diharapkan dapat melahirkan hamba-hamba yang istimewa. Nah, tidak hanya itu, Allah juga memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Mereka yang meninggalkan sholat akan dihukum dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Dalam Al-Quran, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja hukumnya adalah dosa. Nah, materi ketiga yang akan saya jelaskan adalah puasa. Hakikat puasa meliputi dua dimensi, yaitu lahir maupun batin. Dalam ringkasan kitab Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan macam-macam puasa. Yang pertama puasa umum, yaitu menahan perut dan kemaluan dari menuruti selera syahwat. Lalu yang kedua puasa orang khusus, puasa yang hikmahnya meraih derajat ketakwaan dan takut kepada Allah. Yang ketiga yaitu puasa super khusus atau VVIP, puasa yang hikmahnya ketakwaan hati. Lalu mengapa Allah mewajibkan puasa? Nah, itu karena puasa adalah salah satu rukun Islam. Puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan tolak ukur keimanan. Puasa Ramadan yang dilakukan pada bulan Ramadan yang merupakan bulan ampunan dan penuh berkah. Nah, dalam bulan ini merupakan bulan yang bersejarah yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Allah menjanjikan surga bagi orang yang berpuasa, dijauhkan dari neraka, pahala yang berlipat ganda, dan membuat tubuh sehat.
Dan yang terakhir yaitu dengan berpuasa dapat menjauhkan diri dari maksiat. Lalu, adapun tujuan dan fungsi puasa yaitu sebagai latihan mengendalikan syahwat, dan melalui puasa manusia bisa merasakan kelaparan dan rasa haus oleh orang miskin, sehingga dengan perasaan tersebut mereka terdorong untuk memperbanyak sedekah. Kemudian hikmah puasa yaitu yang pertama menggapai derajat takwa, karena orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang. Selalu merasa diawasi oleh Allah, setiap orang yang berpuasa akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Lalu hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia yaitu mengendalikan jiwa. Hati akan sibuk memikirkan hal baik dan mengingat Allah, menahan diri dari kesenangan duniawi, dan menenangkan diri terhadap rasa was-was, menekan syahwat dan amarah. Lalu yang ketiga, beranjak menjadi lebih baik. Yang keempat, kesempatan untuk saling berkasih sayang dan merasakan penderitaan orang miskin. Adapun makna spiritual puasa, yang pertama yaitu makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Puasa dalam pembentukan insan berkarakter, maksudnya adalah puasa mengajarkan untuk disiplin waktu, menahan diri dari perbuatan tercela, dan menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang miskin. Materi keempat yang akan saya jelaskan yaitu haji. Pengertian haji secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, al-hajj dan al-hijj. Secara syariat, haji adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Beliaulah yang pertama kali diperintahkan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Menurut penelitian Ali Mustafa Yakub dalam beberapa bukunya disebutkan bahwa alasan Rasulullah menangguhkan ibadah haji beliau adalah karena urusan-urusan sosial yang saat itu lebih membutuhkan perhatian ketimbang pelaksanaan ibadah haji. Pada saat itu Rasulullah menghadapi kasus-kasus kemiskinan yang melanda segenap kaum muslimin pasca peperangan. Lalu apa itu haji mabrur dan cara mencapainya? Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntutan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan, dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan soleh dan kebaikan. Lalu bagaimana kriteria mencapai haji mabrur? Yaitu yang pertama ikhlas, ittiba, serta yang digunakan adalah harta yang halal, menjauhi segala kemaksiatan dan penyimpangan, dan berakhlak baik antar sesama. Adapun hikmah melaksanakan ibadah haji dalam berbagai aspek, yaitu yang pertama mengikhlaskan seluruh ibadah, yang kedua mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan jannah, yang ketiga menyambut seruan Nabi Ibrahim, yang keempat menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin, yang kelima saling mengenal dan saling menasehati, yang keenam mempelajari agama Allah, yang ketujuh menyebarkan ilmu, yang kedelapan memperbanyak ketaatan, yang kesembilan menunaikan nazar, yang kesepuluh menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, yang kesebelas memperbanyak zikir kepada Allah, yang kedua-belas berdoa kepada Allah, yang ke-13 menunaikan manasik haji dengan sebaik-baiknya, yang ke-14 menyembelih kurban. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial, pertama tawaf, yaitu mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam, simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Kedua, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, menggambarkan bahwa untuk hidup kita perlu usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Ketiga, melontar jumroh, yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim yang melempar setan ketika ia ingin melaksanakan perintah Allah. Keempat, wukuf di padang Arafah, hakikatnya untuk menyadarkan siapa, dari mana, dan akan kemana kita. Materi kelima yang akan saya jelaskan adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidyah, kurban, akikah, dan lain-lain.
Ibadah maliyah yang mengorbankan biaya besar, contohnya seperti haji dan umroh. Ibadah maliyah yang berupa pengorbanan harta saja, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun urgensi ibadah maliyah yaitu yang pertama membersihkan harta dari kotoran kebakhilan, keserakahan, kekejaman, dan kezoliman terhadap kaum fakir miskin. Lalu yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu terhadap orang miskin yang memerlukan. Nah, yang ketiga, memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Yang kelima, mengikis bentuk kejahatan akibat kesenjangan sosial. Adapun hikmah menjalankan ibadah maliyah adalah yang pertama sebagai pembersih harta dan pembersih hati. Yang kedua sebagai pembersih hati dari penyakit tamak, rakus, dan kikir. Lalu yang ketiga menjaga keseimbangan hidup dan menghindari kesenjangan sosial. Lalu yang keempat memupuk rasa kasih sayang antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima mengikis segala bentuk kejahatan akibat kesenjangan sosial. Adapun makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial yaitu dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa saja terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Dan dengan berzakat dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati. Materi keenam yang akan saya jelaskan kemudian adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam kepustakaan akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan yang mungkin baik dan juga buruk. Budi pekerti adalah kata majemuk dari perkataan budi dan pekerti. Gabungan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budi yang berarti kesadaran, sedangkan pekerti berarti kelakuan. Jadi budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif, mungkin negatif, mungkin baik, dan mungkin buruk. Dan yang menentukan suatu perbuatan atau tingkah laku itu baik atau buruknya adalah nilai dan norma agama, dan juga kebiasaan atau adat istiadat. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat disebut sebagai cerminan akhlak apabila memenuhi syarat. Yang pertama, dilakukan berulang-ulang dan timbul dengan sendirinya atau spontan. Adapun sumber akhlak dalam Islam yang pertama yaitu Al-Quran Al-Karim yang merupakan sumber pertama bagi akhlak. Lalu yang kedua adalah hadis yang merupakan sumber dari ajaran syariat, di mana hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, dan tujuan seseorang berakhlak mulia adalah untuk mendapatkan ridho Allah tentunya ya. Lalu apakah pentingnya berakhlak mulia? Berakhlak mulia merupakan salah satu untuk melaksanakan perintah Allah, menjadi sebab taat kepada Rasul Allah, menjadi sebab muhabbah kepada Allah dan Rasul, menjadi sebab paling mulia untuk masuk ke surga. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa untuk mencapai martabat manusia sempurna harus memenuhi syarat, yaitu isyiko muhabbat, yaitu kecintaan mendalam terhadap Allah. Lalu yang kedua syaja'ah, yaitu keberanian. Yang ketiga fakhor, yang berpendirian teguh. Lalu yang keempat tasamu, yaitu toleransi dan semangat tenggang rasa. Yang kelima kasbi halal, usaha sesuai ketentuan agama. Lalu yang keenam kreatif, selalu mencari hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Materi ketujuh yang akan saya jelaskan adalah macam-macam akhlak. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik kepada Sang Khalik berputar pada 3 perkara, yaitu membenarkan berita yang datang dari Allah. Seseorang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berita tersebut bersumber dari ilmu Allah yang paling benar. Lalu yang kedua, menerima hukuman-hukuman yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Tidaklah sepantasnya bagi seseorang untuk menolak hukum Allah. Apabila seseorang menolak hukum Allah, maka apa yang dia lakukan adalah bentuk akhlak buruk kepada Allah. Lalu yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho.
Akhlak yang baik kepada Allah berkenaan dengan takdirnya, yaitu dengan ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah. Mentaati Nabi juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Dan ketaatan kepada Rasul juga termasuk salah satu adab kita sebagai umatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa iman adalah syarat diterimanya amal soleh di akhirat kelak. Lalu yang kedua, seseorang yang musyrik tidak akan pernah mendapat ampunan di hari kiamat. Yang ketiga, ketika seorang musyrik melakukan amalan baik, hanya akan mendapat balasan di dunia saja, namun tidak di akhirat. Lalu yang keempat, orang yang tidak mengimani hari kebangkitan adalah seseorang yang kafir karena tidak mengimani salah satu dari rukun iman. Lalu yang kelima, adapun taat kepada Rasul termasuk bentuk ketaatan kepada Allah. Yang keenam, begitu juga dengan mencintai Nabi adalah bentuk berakhlak mulia kepada Rasul dan bukti kesempurnaan iman seseorang. Yang ketiga yaitu akhlak individu atau akhlak terhadap diri sendiri. Terdiri dari yang pertama, berakhlak terhadap jasmani dapat dilakukan dengan senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minum, menjaga kesehatan, dan berbusana yang islami. Lalu yang kedua, berakhlak terhadap jiwa dapat dilakukan dengan mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar, dan beristighfar, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa besar, mendidik jiwa untuk bermukarabah, yang biasa disebut dengan bahwa dia selalu diawasi oleh Allah, mendidik jiwa untuk bermuhasabah, yaitu menyempatkan diri untuk menghitung amal-amal yang hariannya. Lalu selanjutnya mendidik jiwa untuk mujahadah, yaitu berjuang sungguh-sungguh berperang melawan hawa nafsu. Yang ketiga, berakhlak terhadap akal dapat dilakukan dengan menuntut ilmu, memiliki spesialisasi ilmu yang dikuasai, mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Yang keempat yaitu akhlak sosial atau kemasyarakatan dapat dilakukan dengan cara berbuat baik kepada tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, menjaga dan memelihara hak tetangga dan tidak mengganggu tetangga. Yang kelima yaitu akhlak terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan cara penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan mati, tidak mencemari air, dan menjaga keseimbangan alam. Lalu yang keenam yaitu akhlak dalam berbangsa dan bernegara, di mana berarti membicarakan tentang dua hal, yaitu akhlak pemimpin dan pejabat dan akhlak warganya. Akhlak para pejabat itu artinya membicarakan akhlak para pengelola bangsa itu sendiri, mulai dari presiden, menteri-menteri, anggota-anggota DPR, gubernur, dan lain-lain. Seorang pejabat harus mencerminkan akhlak yang baik, mencakup akhlak mereka terhadap Allah dan Rasulullah, terhadap pemimpin, terhadap orang tua, sesama lingkungan, dan terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Sedangkan akhlak warga negara yaitu dapat dilakukan dengan cara taat pada pemimpin atau pemerintah, mengoreksi dan mengevaluasi perjalanan negara, membela dan mempertahankan negara. Nah, terkait dengan itu, setiap warga negara berhak untuk menuntut haknya, baik dalam berpolitik maupun terhadap hak asasi. Materi ke-8 yang akan saya jelaskan yaitu membangun keluarga sakinah. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gariza insaniyah atau naluri kemanusiaan. Yang pertama, Islam menganjurkan menikah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Lalu yang kedua, Islam tidak menyukai membujang. Rasulullah memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Allah memerintahkan untuk menikah, dan seandainya mereka fakir, niscaya Allah akan membantu dengan memberikan rezeki kepada mereka.
Yang ketiga itu tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, untuk membentengi akhlak yang mulia, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, dan hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal. Yang pertama itu kafa'ah, sederajat berdasarkan iman dan takwa, dan solihah yang memiliki ciri taat kepada Allah dan Rasul. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu memakai jilbab yang menutupi seluruh aurat, tidak berbincang-bincang dengan yang bukan mahram, tidak menerima tamu yang tidak disukai suami, taat kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, mendidik anak-anak dengan pendidikan Islam, dan lain-lain. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Lalu yang keempat, adapun tata cara pernikahan dalam Islam diawali dengan khitbah atau peminangan, dilanjutkan dengan akad nikah dan walimah atau pesta pernikahan yang sederhana. Lalu yang kelima, hak dan kewajiban suami istri. Menikah mengandung berbagai manfaat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya pertama, dapat menundukkan pandangan. Lalu yang kedua, akan terjaga kehormatan. Yang ketiga, terpelihara kemaluan dari beragam maksiat. Yang keempat, akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah. Yang kelima, dapat menjaga syahwat. Yang keenam, mendatangkan ketenangan dalam hidup. Yang ketujuh, akan terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Yang kedelapan, akan mendapatkan keturunan yang soleh insyaallah. Dan yang kesembilan, menikah dapat menjadi sebab semakin banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad. Dan apabila di dalam suatu pernikahan belum dikaruniai anak, maka hendaknya ia terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria telah berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doa mereka. Lalu apa hak istri yang harus dipenuhi oleh suami? Nah, Rasulullah pernah berkata, engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan dia melainkan di dalam rumah. Maksud di sini adalah jangan berpisah tempat tidur melainkan di dalam rumah, dan mengajarkan ilmu agama. Seseorang suami harus wajib mengajarkan ajaran Islam kepada istrinya. Kemudian hak suami yang harus dipenuhi istri yaitu ketaatan istri kepada suaminya. Istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Kepemimpinan seseorang laki-laki terhadap wanita dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kewajiban mendidik anak adalah salah satu tanggung jawab dari orang tua. Hendaknya ia mendidik anak dengan cara-cara yang baik dan sabar. Pada usia dini diajarkan kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran. Memprioritaskan sholat bagi anak-anaknya, memperhatikan akhlak anaknya, memperhatikan teman pergaulan anaknya. Lalu ada yang dinamakan larangan untuk KDRT. KDRT merupakan tindakan yang dilaksanakan di dalam suatu rumah tangga, baik oleh suami, istri maupun anak, yang dominan buruk terhadap kebutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. KDRT ialah perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang berdampak timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, penelantaran lokasi tinggal, dan ancaman di dalam suatu rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik seperti menendang, memukul yang menyebabkan luka, kemudian kekerasan psikis seperti menghina, berbicara kasar dan kotor sehingga menurunkan rasa percaya diri. Nah, kalau kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi menjadi penyebab terjadinya KDRT yang merupakan akar dari kekerasan, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki menjadi seseorang yang kuat, berani, dan tanpa rasa ampun.
Nah, budaya yang masih mendorong perempuan atau istri bergantung kepada suami, khususnya ekonomi, lalu yang masyarakat tidak menganggap bahwa KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi antara suami dan istri. Pemahaman-pemahaman inilah yang membuat terjadinya bahwa KDRT ini terjadi. Dan adapun lingkaran kekerasan terdiri dari 3 tahap. Awal munculnya ketegangan, lalu tahap kedua pemukulan, lalu yang ketiga bulan madu yang semu. Lalu bagaimana sih pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga? Nah, di dalam Islam, perilaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan sanksi tegas. Misalnya qadzaf, yaitu menuduh tanpa bukti. Hukumannya adalah 80 kali cambukan. Lalu yang kedua membunuh, hukumannya yaitu hukuman mati. Yang ketiga mensodomi, hukumannya yaitu takzir, yaitu hukuman berupa pengadilan agar hal serupa tidak terjadi. Yang keempat penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumannya ialah kewajiban menunaikan diat. Lalu yang kelima perbuatan cabul, seperti perzinahan, hukumnya adalah penjara 3 tahun dan bertahap. Lalu yang keenam penghinaan, hukumannya adalah 4 tahun penjara apabila tidak mempunyai bukti. Materi ke-9 yang akan saya jelaskan yaitu akhlak dalam keluarga. Nah, pengertian keluarga secara psikologis adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan menyerahkan diri. Sedangkan secara sosiologis, keluarga adalah suatu persekutuan hidup yang dijalin oleh kasih sayang antara pasangan 2 jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana akhlak suami terhadap istri? Yaitu yang pertama, seorang suami wajib mempergauli istri dengan mengedepankan sikap welas asih, cinta, dan kelembutan. Yang kedua, sebagai seorang kepala rumah tangga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Nah, yang ketiga, seorang suami harus memiliki kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Lalu bagaimana pula seorang istri akhlak terhadap suami, yaitu dengan tidak membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Yang kedua, istri soleha adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suami sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya. Lalu yang ketiga, istri sebagai guru pertama bagi anak-anaknya, hendaklah ia mendidik dengan pendidikan yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, dan mendoakan dengan doa yang baik pula. Tidak mengadukan segala urusan rumah tangganya kepada orang lain, dan tidak keluar rumah tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari suami. Lalu selanjutnya adapun akhlak orang tua terhadap anak, yaitu setiap orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah dan mengajak anak-anaknya untuk bertakwa, karena apabila anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Berlaku lemah lembut kepada anak dan mendidik anak dengan cara yang baik, karena orang tua merupakan panutan, motivator anak, cermin utama anak, fasilitator anak. Kemudian bagaimana pula akhlak anak terhadap orang tua? Setiap anak wajib berbakti kepada orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua serta tidak menyakiti perasaan mereka, meski dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Adapun contoh perkataan Nabi tentang berbakti kepada orang tua, pernah sahabat Abdullah bin Umar berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasul, apakah aku pergi berjihad? Nabi bertanya, apakah engkau masih memiliki ibu bapak? Dia berkata, iya. Beliau berkata, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, contoh-contoh beberapa ulama yang berbakti kepada orang tuanya diantaranya Iyas bin Muawiyah, Abu Hanifah, Mansur bin Al-Mu'tamar, Haliyah bin Sari, Muhammad bin Al-Munkadir, Imam Ibnu Asakir, dan Imam Az-Zahabi. Nah,
Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Materi ke-10 yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu akhlak sosial. Manusia adalah makhluk kompleks. Aristoteles mengkategorikan manusia ke dalam zoon politikon, yang berarti manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, yang dikenal dengan makhluk sosial. Nah, menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut insan, yang berasal dari kata Arab yang berarti manusia. Dari beberapa pendapat tentang pengertian sosial, dapat disimpulkan bahwa hubungan individu dalam sebuah hubungan komunikasi dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan antar sesama dalam berbagai kegiatan bersama, dan hubungan ini merupakan inti dari interaksi di antara mereka di lingkungan masing-masing tanpa terikat pola tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia hidup bermasyarakat, yaitu faktor alamiah atau kodrat Tuhan, faktor saling memenuhi kebutuhan, faktor saling ketergantungan. Dalam pandangan Islam dapat dilihat secara garis besar yang mendasarinya yaitu penciptaan makhluk hidup secara berpasangan, memberikan makna adanya saling ketergantungan hidup bersama dan saling berinteraksi. Nilai-nilai dalam ibadah sholat, berjamaah, puasa, zakat, dan haji juga memberikan pelajaran bahwa manusia secara kodrati dituntut untuk empati terhadap sesama. Lalu, bagaimana masyarakat dambaan Islam? Nah, hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi yang mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islami bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana akhlak dalam masyarakat? Dalam masyarakat Islam itu memiliki akhlak yang istimewa di bidang akidah, ibadah, dan pemikiran. Maka dari itu juga memiliki keistimewaan dalam masalah akhlak. Akhlak merupakan bagian penting dari eksistensi masyarakat Islam. Mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan keadilan, kebajikan dan kasih sayang, kejujuran, kepercayaan, sabar, kedermawanan, keberanian, keindahan, kesederhanaan, pemaaf, dan penyantun, saling menasehati dan bekerja sama. Adapun tugas masyarakat Islam terhadap akhlak, Dr. Yusuf Kordawi mengutarakan 3 hal tugas akhlak yang pertama itu taujih, mengarahkan, tasyid, memperkuat, himayah, dan memelihara. Dengan hal ini, akhlak Islam akan tumbuh berkembang dan berjalan dalam kehidupan sosial seperti berjalannya air yang mengandung zat makanan dalam batang pohon sampai ke daun-daunnya. Kemudian, toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat, baik berbeda secara teknis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Menurut Syekh Salim bin Hilali, toleransi memiliki karakteristik antara lain kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan, kelemah lembutan karena kemudahan, muka yang ceria karena kegembiraan, rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan, mudah dalam berhubungan sosial, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi, terikat dan tunduk kepada agama Allah tanpa ada rasa keberatan. Selanjutnya, toleransi dalam praktik sejarah Islam dapat dilihat bahwa Islam tidak memaksakan agama kepada penduduk yang ditaklukkan sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui interaksi intensif dan dialog. Kondisi ini berjalan merata hingga Islam mencapai wilayah yang sangat luas. Bahkan hampir seluruh dunia dengan amat singkat dapat menyeluruh agama Islam ini. Selanjutnya, dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara dilakukan melalui perdagangan dan interaksi kawin-mawin. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial? Pada intinya kesejahteraan sosial menuntut terpenuhnya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier.
Kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan yang layak. Kemudian kebutuhan sekunder seperti pengadaan sarana transportasi, contohnya itu sepeda motor, dan mobil. Kemudian selanjutnya itu informasi telekomunikasi seperti radio, HP, internet, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya itu kebutuhan tersier seperti sarana rekreasi dan entertainment. Selanjutnya yaitu tentang pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan. Kemiskinan menurut Islam itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Untuk itu, Islam memberikan solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua model. Yang pertama, wajib dilakukan dan anjuran. Contohnya yang itu zakat, infak, dan sifatnya esensial membayar fidyah, sedang yang bersifat anjuran yang dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lain-lain. Ataupun bisa dilakukan dengan cara nasihat, spirit, dan motivasi kepada kalangan rakyat jelata. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah sesungguhnya memberikan solusi bagi orang yang konsisten dalam melakukan sesuatu yang benar, meskipun dilakukannya sedikit demi sedikit. Materi ke-11 yang akan saya jelaskan yaitu muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amili, muamalah. Artinya saling bertindak, saling bertaubat, dan saling mengamalkan. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu suatu aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dalam pergaulan sosial yang mencakup masalah waris. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan dunia? Islam adalah agama Allah yang diajarkan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukrawi. Ajaran Islam bersifat menyeluruh antara satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan bersungguh-sungguh, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama yaitu kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam arti berakhlak mulia, dan kepribadian muttaqin. Lalu bagaimana Islam dalam kejayaan hidup? Islam mengajarkan tentang kemajuan, kebesaran, kesucian, keagungan, keberuntungan, kebahagiaan, dan lain-lain. Kaum muslimin semestinya justru menjadi kekuatan penggerak tauladan, pemberi, dan selalu berada pada posisi terdepan dalam segala kebaikan dalam kehidupan ini. Kemudian makna spiritual tentang kejayaan hidup di dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan dengan jelas bahwa dunia ini hanyalah permainan yang melalaikan dan banyak harta bukanlah ukuran kesuksesan manusia. Adapun akhlak dalam bermuamalah yaitu menahan diri dari mengganggu sesama, mengarahkan kebaikan bagi sesama, dan menampakkan wajah yang ceria. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi 12 yang berjudul Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan atau keburukan. Selanjutnya, rahmat Allah atas orang yang rajin bekerja. Di dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasi perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut sebagai etika profesi yang mencerminkan sifat terpuji yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Maka dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang Allah adalah orang yang jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana akhlak dalam bekerja bagi seorang muslimin? Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dalam bekerja haruslah tulus dan patuh kepada Allah.
dalam keadaan apapun dan bagaimanapun dengan tidak melampaui batas dan selalu mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginan. Dan ketika menghadapi kesulitan, ia pun selalu mengingat Allah. Selanjutnya, bagaimana profesionalisme dalam bekerja menurut Islam? Sabda Rasulullah, seorang dalam bekerja apapun pekerjaannya, kalau ingin diharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan buat kita. Yang keduanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa harta itu tentang dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Lalu bagaimana kewajiban mencari harta? Mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindar dari hal tersebut. Mencari rezeki yang halal merupakan kewajiban setiap muslim, karena Allah memerintahkan untuk mengenakan yang halal sebelum beramal dan melarang kita dari penghasilan yang haram. At-Tabarani juga meriwayatkan dari Abu Tufail dengan lafaz, barang siapa mendapatkan harta yang haram, lalu ia membebaskan budak darinya dan menyambung silaturahmi dengannya, maka itu tetap menjadi beban atasnya. Kemudian, apa keutamaan makan dari hasil tangan sendiri? Nah, dalam hal ini Allah telah memberikan kepada kita karunia berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Nabi menganjurkan kepada kita yaitu bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nabi juga menyebutkan bahwa seseorang yang bekerja untuk anaknya dan memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya, berarti dia berada di jalan Allah. Selanjutnya, apa yang dimaksud harta dan jabatan sebagai amanah? Nah, harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan upaya baik itu berupa zat maupun manfaat. Pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap keturunan atau anak dan keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Sedangkan jabatan menurut bahasa artinya sesuatu yang dipegang atau sesuatu yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu dengan kedudukan terhormat dalam suatu lembaga disebut orang yang punya jabatan. Nah, hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah karena harta dan jabatan didapat bukan karena kehebatan orang tersebut, melainkan karena karunia dari Tuhan. Maka dari itu harus dijaga dan dipelihara karena suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sikap terhadap harta dan jabatan? Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun, berbeda dengan jabatan, jabatan itu harus amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Kemudian, bagaimana pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah? Nah, sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan akan dipertanggungjawabkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.